Rembang 5 April 2024 di alun-alun Rembang. Siang setelah Jumatan ya. Tadi saya barusan ambil cetakan kalender dinding, kalender Bahari Nusantara, 2 lembar dari cetakan banner di Rembang tadi. Ini mampir alun-alun untuk ngevlog. Jadi kalender Bahari 2024 ini memang perlu kita lanjutkan progresnya untuk pengembangannya di luar dari sekolahan ya. Karena di sekolahan kita sudah mendekorasi sekolahan dengan filosofi kalender Bahari Nusantara ya, dengan warna-warna itu. Warna-warna di dinding ada merah, kuning, hijau, dan biru. Untuk di luar ya, di desa, saya memang kemarin itu sudah mau ke tetangga, ke desa untuk minta dukungan kesediaannya menerima apa tidaknya kalender Bahari begitu, tapi sampai sekarang belum. Jadi tampaknya saya harus segera itu meminta surat dukungan lah kalau memang mau menerima kalender Bahari Nusantara. Jadi dari terutama dari desa ya, jadi dengan itu kan nanti kita bisa ajukan ke kecamatan ya, ke beberapa desa dan ke kecamatan untuk pada akhirnya saya perlu mengajukan permohonan perda untuk kalender Bahari Nusantara. Dengan adanya perda itu maka legal standing kita sebagai pendiri kalender Bahari dan pembina kalender Bahari di masyarakat ini semakin kuat, semakin bisa untuk sosialisasi di sekolah-sekolah secara resmi. Syukur-syukur nanti bisa menjadi bagian dari pengajaran di sekolah-sekolah ya, formal gitu, bukan hanya di masyarakat tetapi sekolah formal, termasuk juga penerapannya di tempat-tempat pariwisata ya, karena kalender Bahari itu juga cocok untuk tempat-tempat wisata di Rembang ini, bukan hanya untuk souvenir wisata tapi juga untuk kalender acara di pariwisata di Rembang terkait dengan acara purnama. Acara purnama itu sangat eksotis ya untuk pariwisata. Jadi kita perlu menghadirkan lah acara purnama itu di tempat-tempat pariwisata untuk kegiatan masyarakat lokal maupun turis-turis yang datang ke sana. Hingga di sini punya acara rutin yang wisata, yang baik itu wisata mancing atau wisata tari-tarian gitu, atau mungkin pertemuan-pertemuan nelayan yang dikaitkan dengan bulan purnama. Ya, sejauh ini kalender Bahari memang masih awal ya. Ini baru generasi pertama ya. Generasi pertama penerima kalender Bahari Nusantara ini belum sampai 100 orang, belum. Masih sedikit lah. Terutama guru-guru PKBM Sekolah Kerja dan KB dan TK Sekolah Kerja itu memang menerima, serta beberapa murid pun tidak semuanya ya, belum, karena kita belum sosialisasi dan belum kita ajarkan di sekolahan. Kami di tingkat guru memang sudah kita sosialisasikan ya, sudah sejak agak lama itu, keliru 2020
atau 2022 sudah kita selesaikan ke guru-guru. Kalender Bahari memiliki lagu-lagu ya. Sekitar 20-an lagu yang saya kerjakan, yang terus salah satunya ya tahun baru itu awal tahun Bahari, awal salatan, musim tanam utama, awal penghujan, kayak gitu. Kemudian pun siang gelap, tanggal 16, tak ragu, bulan tutup matahari, gerhana akan henti, siang terang kembali, miliki ilmu waktu, ku jaga hidupku. Kalender Bahari asli Nusantara, kalender Imlek, kalender Masehi asal Eropa, kalender Imlek asal China, kalender Saka asal India, kalender Hijriah asal Arabia, nah, gitu. Terus kalender Bahari asli Nusantara, kita terima serta menggunakannya. Ada lagu-lagu yang cukup sederhana tapi memang kita dedikasikan untuk kalender Bahari Nusantara, ya dinyanyikan ketika bareng-bareng kumpul-kumpul di acara purnama ya, padang bulan itu, atau di kelas gitu ya. Jadi acara-acara itu memang kita coba untuk menginternalisasikan kalender Bahari dalam keseharian kita. Dan kalender Bahari juga memiliki kuliner ya, kue keblet itu, dan berbagai macam kue yang nanti kita makanan yang merupakan ciri khas dari kalender Bahari yang perlu kita jajakan gitu ya, baik di sekolahan atau dalam acara-acara kalender Bahari, acara-acara pertemuan Bahari begitu. Dan selain itu kalender Bahari juga memiliki hari libur ya. Hari liburnya bukan tanggal merah tapi tanggal putih. Tanggal putih itu terkait dengan purnama ya, tanggal bulan purnama gitu kita libur sebagai hari putih, tanggal putih. Nah, selain itu juga konjungsi juga tanggal 16 itu kita libur, serta ada libur perempatan tahun ya, setiap seperempat tahun itu, yaitu ada hari barat, hari timur, hari utara, dan hari selatan itu kita libur. Nah, dengan demikian di acara libur itulah kita bikin acara-acara kegiatan, salah satunya adalah kegiatan bersih sungai ya gitu, gotong royong bersih sungai, kemudian nanam pohon, atau acara-acara yang terkait dengan kesenian, karena di kalender Bahari kan ada empat kelompok ya, yang sesuai dengan Kiblat Papat 5 Pancer itu ada 4 kelompok utama, yaitu merah, kuning, hijau, dan biru. Nah, kelompok-kelompok itu juga mewakili sebuah komunitas-komunitas. Kalau hijau itu mewakili komunitas seniman ya, seniman. Kemudian merah itu komunitas sport, olahraga atau militer. Kemudian komunitas yang kuning itu sains. Dan sementara komunitas yang biru itu komunitas modal, jadi komunitas keuangan. Kita menggunakan kelompok-kelompok seperti itu untuk memudahkan pengorganisasian warga, serta untuk memaksimalkan capaian-capaian peradaban kita ya. Jadi dengan pengelompokan warga kayak gitu, maka terjadi interaksi dan kompetisi yang saling memberikan, saling kontributif gitu ya, kontributif. Nah,
Jadi kegiatan-kegiatan dalam hari libur itu nantinya akan diisi dengan kegiatan-kegiatan yang betul-betul berguna begitu ya, bermanfaat untuk lingkungan. Selain lingkungan juga bermanfaat untuk pengembangan peradaban bahari itu sendiri. Secara lingkungan mungkin ya di dalam kalender bahari, hari libur bahari itu misalnya untuk mengantisipasi banjir gitu misalnya ya, untuk mengantisipasi banjir, mitigasi bencana gitu. Selain perbaikan sungai, perbaikan selokan, itu juga nanti ada reboisasi, nanam pohon gitu, dan seterusnya, serta ya pengembangan tata ruang lah ya. Pembangunan tata ruang itu dikelola dalam rapat-rapat di Purnama itu. Di acara Purnama itu kita adakan rapat-rapat untuk membahas lingkungan kampung, gimana menciptakan kampung bahari yang baik, yang sesuai, yang ramah lingkungan, sehingga kehidupan di dalamnya itu saling melengkapi, dan kehidupan yang maju ya, yang berperadaban gitulah ya, yang terutama soal energi. Jadi kampung itu ya dengan menggunakan energi bahari, energi yang ramah lingkungan, mulai dari angin, matahari, energi air gitu, sehingga dari sisi lingkungan kita akan lebih nyaman, kampung akan lebih hijau, lebih nyaman untuk ditinggali, dan pengembangan peradabannya juga akan lebih baik. Nah, dengan adanya hari libur yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang positif kayak gitu, maka kalender bahari memang memiliki arti yang strategis bagi peradaban Nusantara. Nah, selain itu kita memang harus bertahap betul dalam pengembangan komunitas kita ini, komunitas bahari itu. Membina generasi pertama penerima kalender bahari memang tidak mudah, tapi saya tetap optimis semuanya akan baik-baik saja ya, kita akan berjalan walaupun lambat, tapi tetap dengan adanya konsistensi, insya Allah banyak orang yang terpanggil untuk bergabung dan membantu, karena ini juga kita kontribusikan untuk segenap kalangan gitu ya, segenap kalangan, terutama bangsa Indonesia, agar ini menjadi jati diri dan menjadi kekuatan yang kekuatan peradaban yang kita harapkan ya, yang kita inginkan, yang kita mau. Kita harapkan sih dalam tahun ini ya, setidaknya itu kita memiliki fondasi yang jauh lebih kokoh ya, karena kita sudah ada sekolahan yang merupakan basis dari ilmu pengetahuan ya, walaupun sekolahnya belum masih merintisan ya. Di Kejar Paket kan baru ini tahun kedua untuk Kejar Paket, 2 angkatan ya untuk Kejar Paket, sementara TK ini baru angkatan pertama. Jadi, tapi walaupun begitu, ini adalah modal yang kita miliki, dan murid-murid itu sebagai komunitas utama dalam kalender bahari Nusantara inilah. Selain itu juga nanti akan ada komunitas-komunitas penyokong sekolahan yang merupakan bagian secara langsung dari kalender bahari Nusantara itu. Oke, gitu yang bisa saya rekam.
Dan oh iya, kemarin ada mahasiswa dari UIN Wali Songo namanya Mas Wafik, jurusan Ilmu Falak, datang ke sekolahan menemui saya. Dia menulis skripsinya tentang kalender baru Nusantara. Alhamdulillah setelah wawancara cukup lama, hampir 1 jam lebih ya, di sekolahan Jogotami, dia menerima kalender BRI dan menjadi murid saya. Jadi kita mendukung upaya-upaya berbagai pihak, terutama mahasiswa ilmu falak dan komunitas astronomi untuk turut serta mengembangkan kalender BRI Nusantara ini ya, dan mensosialisasikan kalender BRI Nusantara ini di berbagai tempat, terutama kalau di dalam kampus kan akan tentunya akan lebih kuat gitu ya, dikembangkan di kampus juga, diangkat sebagai karya ilmiah begitu. Karena memang kalender BRI ini kalender yang sesuai dengan sains, dan ini menjadi solusi dari berbagai kalender yang ada sekarang, yang dimana ada beberapa kalender yang memiliki problem-problem ya, termasuk ketika kalender Hijriah mengalami problem tentang hilal yang antar beberapa kelompok itu terjadi ketidaksesuaian gitu ya. Nah, ini kalender BRI ini bisa menjadi penengah dan menjadi penengah lah ya, menjadi jalan untuk dialog yang lebih intensif agar mungkin pertentangan dalam berkalender Hijriah itu bisa semakin ditangani gitu ya, semakin tertangani. Dengan adanya kalender BRI ini, insya Allah pertentangan dalam kalender Hijriah antar beberapa kelompok itu bisa ditangani dengan lebih baik gitu ya. Dan tentu saja kalender BRI juga menjawab berbagai hal yang menjadi problema kalender Masehi gitu ya, dan mencoba untuk mengembalikan kebudayaan yang ada di Nusantara ini, yaitu termasuk kebudayaan yang sangat terkait dengan bulan purnama. Bagaimanapun bulan purnama sudah menjadi salah satu inspirasi di berbagai kebudayaan di dunia ya, termasuk di Nusantara. Hari-hari ini memang kita mengalami berbagai perubahan, sehingga kebudayaan di Indonesia ini sepertinya kok mengalami perlambatan. Nah, ini kita ingin ini agar bisa kita tangani dengan adanya kalender BRI Nusantara itu. Ya, saya kira itu yang bisa saya rekam dalam kesempatan ini di Alun-Alun Rembang. Kita akan sambung lagi pada saatnya nanti. Ya, bismillah, jalan terus.